Berhentilah sejenak, wahai jiwa yang sedang membaca ini. Tarik napas perlahan, rasakan setiap hembusan udara yang memasuki dadamu, dan sadari bahwa detik ini bukan kebetulan. Kau tidak tiba di sini karena nasib acak. Tidak ada langkahmu yang tersesat, tidak ada pertemuan yang tanpa makna. Setiap kata yang akan kau baca, setiap kalimat yang menyentuh hatimu, telah ditulis oleh tangan takdir jauh sebelum dirimu dilahirkan. Semesta sedang memanggilmu. Ia mengetuk lembut kesadaranmu melalui layar kecil yang kini kau tatap. Mungkin selama ini hidup terasa berat, jalan terasa gelap, dan waktu seolah berhenti di tengah kesedihan yang panjang. Namun, dengarlah dengan saksama, ini adalah panggilan untuk bangkit, bukan sekadar bertahan. Ini adalah pesan bagi jiwa yang dipilih, bagi mereka yang ditakdirkan untuk melewati badai bukan agar hancur, melainkan agar terlahir kembali dalam cahaya yang lebih kuat. Kau pernah jatuh, dan itu perlu. Kau pernah kehilangan, dan itu bagian dari pembentukan. Setiap air mata yang pernah jatuh adalah batu bata yang membangun kekuatan batinmu. Setiap penolakan adalah jalan rahasia yang diarahkan agar kau menemukan siapa dirimu yang sejati. Kini saatnya kesadaranmu terbangun, saat di mana semesta berbisik, sudah waktunya. Waktunya meninggalkan luka lama, waktunya menanggalkan identitas palsu, dan waktunya mengenali cahaya yang telah lama menunggu untuk dinyalakan di dalam dirimu. Apa yang akan kau baca bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah panggilan yang sakral. Sebuah undangan untuk membuka gerbang energi baru yang telah menunggu sejak lama. Kau tidak sedang berjalan sendiri. Ada kekuatan besar yang bergerak bersamamu, menyusun ulang segala sesuatu agar berpihak padamu. Kehidupanmu tidak akan lagi sama. Yang dulu tertunda kini sedang dipercepat. Yang dulu terasa hancur, kini sedang disusun menjadi karya agung yang bahkan dirimu belum bisa bayangkan. Biarkan kalimat-kalimat ini menjadi jembatan antara masa lalumu dan masa depanmu. Biarkan mereka menuntunmu ke kedalaman hatimu, di mana semua jawaban sebenarnya telah ada. Ada. Kau tidak sedang diminta untuk sempurna. Kau hanya diminta untuk hadir, sepenuhnya dengan hati terbuka. Karena di balik semua rasa sakit, kebingungan, dan keheningan yang pernah kau alami, ada benih ilahi yang sedang tumbuh menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan sebelum kau melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual ini, ingatlah satu hal. Setiap tindakan kecil yang kau lakukan dengan kesadaran adalah isyarat bagi semesta. Maka berikan tanda bahwa dirimu siap. Tekan tombol suka untuk menyebarkan energi kebaikan. Tekan tombol berlangganan agar kau tidak melewatkan setiap pesan yang akan mengubah jalan hidupmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dari semesta menemukanmu tepat waktu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kau siap menerima pesan ini sepenuhnya. Biarkan seluruh jagat mendengar getaran niatmu. Biarkan energi di dalam dirimu beresonansi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Karena setelah ini, tidak akan ada lagi yang sama. Kau akan mulai melihat tanda-tanda di sekitarmu. Kebetulan yang tak bisa dijelaskan, pertemuan yang membawa makna,
keheningan yang terasa hidup. Itu bukan kebetulan. Itu adalah semesta yang menjawab getaranmu. Wahai jiwa terpilih, saat ini adalah garis awal dari perjalananmu yang baru. Saatnya membuka mata batin, mempercayai arus kehidupan, dan membiarkan cahaya sejati di dalam dirimu memimpin langkahmu. Apapun yang terjadi setelah ini, percayalah, kau tidak sedang menuju kehancuran, kau sedang menuju kebangkitan. Dan setiap langkah yang kau ambil dari sini adalah bagian dari rencana besar yang telah menunggumu sejak awal waktu. Bagian 1. Kebangkitan jiwa dan penegasan. Takdir. Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan baik-baik. Kehidupanmu tidak pernah berjalan tanpa makna. Tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada kegagalan yang datang tanpa pelajaran, dan tidak ada keterlambatan yang tidak memiliki tujuan. Setiap langkah, bahkan yang terasa paling menyakitkan, telah disusun dengan cermat oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar rencana manusia. Di balik setiap tangis yang pernah kau tahan dalam diam, di balik setiap malam ketika dunia terasa sunyi dan hatimu remuk, ada sesuatu yang sedang dibentuk, dirimu yang sejati. Ada masa ketika hidup membuatmu merasa kecil, seolah dunia tidak berpihak, seolah semesta lupa akan keberadaanmu. Tapi ketahuilah, semua itu bukan penolakan, melainkan penyaringan. Semesta tidak pernah menolak jiwa yang kuat. Ia hanya menunda kehadirannya sampai waktu yang paling tepat. Kau tidak sedang dihukum, kau sedang disiapkan. Semua hal yang tampak hancur itu bukan akhir. Itu adalah awal dari pembentukanmu yang baru. Selama ini, kau mungkin berlari mengejar sesuatu yang jauh di luar dirimu. Pengakuan, cinta, rasa aman, atau keberhasilan. Namun, perjalanan ini kini menuntunmu kembali ke satu titik pusat. Ke dalam dirimu sendiri. Di sanalah sumber segalanya bersemayam. Di sanalah letak kekuatan yang pernah padam dan kini siap menyala kembali. Kau bukan pecahan yang harus diperbaiki. Kau adalah cermin yang sedang dibersihkan dari debu masa lalu agar cahaya aslimu kembali bersinar. Jiwa yang terpilih, bangunlah. Bangun dari tidur panjang yang membuatmu lupa betapa agungnya keberadaanmu. Kau dilahirkan bukan untuk tenggelam dalam keraguan, tetapi untuk menjadi tanda kebangkitan bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Setiap pengalaman hidupmu, pahit, manis, atau abu-abu, adalah bagian dari mosaik yang akan membentuk dirimu menjadi seseorang yang tak tergantikan. Tidak ada satupun yang terjadi di luar rencana. Tidak ada peristiwa yang datang hanya untuk menghancurkanmu. Semuanya datang untuk membuka matamu, agar engkau melihat bahwa di balik kehancuran ada kebangkitan, di balik kehilangan ada penemuan, dan di balik kesunyian ada panggilan. Perhatikan baik-baik hidupmu. Betapa sering sesuatu tidak berjalan seperti rencanamu, namun justru mengantarmu ke tempat yang lebih baik dari yang pernah kau bayangkan. Betapa banyak pintu yang tertutup di masa lalu ternyata menyelamatkanmu dari kehancuran. Dan betapa banyak pertemuan yang tampak kebetulan ternyata membawa pesan besar bagi evolusi jiwamu. Semua itu bukan kesalahan waktu. Itu adalah keajaiban yang dibungkus dalam misteri. Kini, saatnya engkau memahami bahwa kebangkitan sejati tidak dimulai dari luar. Ia tidak dimulai dari perubahan keadaan,
harta, atau kedudukan. Kebangkitan sejati dimulai dari kesadaran. Saat kau menyadari bahwa dirimu bukan korban, melainkan pelaku dalam kisah hidupmu sendiri. Saat kau berhenti menunggu datangnya keajaiban dan mulai menyadari bahwa keajaiban itu sudah ada di dalam dirimu. Lihatlah ke dalam hatimu yang pernah remuk. Dari sanalah cahaya akan muncul. Dengarkan suara lembut dalam dirimu yang selama ini kau abaikan. Dari sanalah arah akan datang. Kau tidak membutuhkan dunia untuk membenarkan keberadaanmu. Cukup sadari bahwa keberadaanmu sendiri sudah merupakan bukti bahwa semesta masih percaya pada harapan. Kau mungkin merasa belum siap, tapi semesta tidak menunggu kesiapanmu. Ia menunggu kesediaanmu. Kesediaan untuk percaya, untuk melangkah, untuk melepaskan beban yang bukan milikmu lagi. Kau tidak perlu tahu seluruh peta perjalanan. Cukup percayai langkah pertamamu. Karena setiap kali engkau berani melangkah, semesta akan menyiapkan jalan berikutnya. Kebangkitanmu tidak akan datang dengan gemuruh, tidak dengan sorak-sorai, tetapi dengan keheningan yang mendalam. Sebuah kesadaran akan hadir dalam dirimu perlahan-lahan, seperti fajar yang menyapu sisa malam. Awalnya samar, lalu semakin terang, hingga akhirnya tak ada lagi bayangan yang dapat bersembunyi di hadapannya. Itulah momen ketika engkau menyadari bahwa segala yang pernah membuatmu hancur, kini menjadi bahan bakar bagi kekuatanmu. Wahai jiwa yang terpilih, jangan takut akan perubahan. Perubahan bukan ancaman, melainkan undangan. Undangan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang sudah lama menunggu untuk muncul. Hidup tidak sedang menghukummu. Ia sedang mendidikmu agar kau mampu menerima anugerah yang lebih besar. Dan kadang, untuk menerima cahaya, kau harus rela kehilangan yang lama. Untuk bisa terbang, kau harus berani melepaskan tanah di bawah kakimu. Maka berdirilah sekarang dengan tenang dan ucapkan dalam hatimu, aku siap. Siap untuk meninggalkan versi diriku yang lama. Siap untuk menerima kebangkitan yang telah lama disiapkan semesta. Bagian 2. Proses penyadaran dan pembangunan diri. Wahai jiwa yang terpilih, kini tibalah waktunya untuk membuka matamu lebih lebar dari sebelumnya. Perjalananmu tidak lagi hanya tentang berjalan, tetapi tentang menyadari setiap langkah yang kau ambil. Inilah momen ketika kau tidak hanya hidup, tetapi benar-benar terjaga. Sebab sadar adalah bentuk tertinggi dari kehidupan. Kesadaranlah yang memisahkan mereka yang hanya bertahan dari mereka yang benar-benar tumbuh. Ada masa dalam hidup ketika manusia berjalan seperti bayangan, mengikuti arus tanpa arah, hidup dalam kebisingan tanpa mendengar dirinya sendiri. Kau pun mungkin pernah berada di sana, terjebak dalam rutinitas, terbiasa menunda mimpi, membungkam hati karena takut dianggap berbeda. Namun kini, semesta sedang mengguncangmu pelan, menggetarkan dasar hatimu agar kau tidak lagi tertidur di dalam hidupmu sendiri. Ia sedang menuntunmu untuk berhenti hidup setengah hati dan mulai hidup sepenuhnya. Bangunlah, wahai jiwa yang kuat. Lihat ke sekelilingmu. Dunia berubah setiap hari. Tapi banyak yang tak sadar sedang terjebak dalam putaran yang sama. Mereka menua tapi tidak bertumbuh. Mereka bergerak tapi tidak maju. Namun kau berbeda. Kau dipanggil
bukan untuk mengikuti arus, tapi untuk menciptakan arus. Bukan untuk menjadi penonton dalam hidupmu sendiri, tetapi untuk menjadi pemeran utama dalam kisah takdirmu. Namun kesadaran tidak selalu datang dengan nyaman. Ia datang dengan benturan. Benturan antara siapa dirimu sekarang dan siapa dirimu yang seharusnya. Ia memaksamu melihat luka yang selama ini kau hindari, ketakutan yang kau simpan dalam diam, dan kebiasaan yang kau biarkan menenggelamkan potensimu. Kesadaran akan memecah dinding kenyamananmu, karena hanya ketika dinding itu runtuh, cahaya bisa masuk. Dan hanya dengan cahaya itu, kau akan melihat kebenaran tentang dirimu sendiri, bahwa di dalam kelemahanmu tersimpan kekuatan yang belum kau gunakan. Di balik kegagalanmu, ada arah baru yang menunggu untuk ditemukan. Ingatlah ini, pembangunan diri bukanlah perjalanan yang indah setiap saat. Kadang ia sunyi, kadang ia menyakitkan, tapi di sanalah keajaibannya, karena di balik rasa tidak nyaman, ada pertumbuhan yang diam-diam bekerja. Setiap kali kau berani jujur pada dirimu sendiri, setiap kali kau mengakui kesalahan tanpa menyalahkan siapapun, di sanalah hatimu mulai sembuh. Kesadaran adalah kunci dari pembebasan. Ia membawamu keluar dari kegelapan pikiran, dari perang batin, dari lingkaran kebiasaan yang membuatmu lupa pada jati dirimu. Wahai jiwa yang terpilih, ingatlah bahwa perjalanan penyadaran ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi utuh. Utuh berarti menerima sisi terang dan sisi gelapmu dengan kasih yang sama. Utuh berarti berhenti melawan dirimu sendiri. Karena selama kau berperang melawan bayanganmu, kau tidak akan pernah benar-benar bebas. Dan selama kau menolak masa lalumu, kau tidak akan pernah bisa berdamai dengan masa kini. Pembangunan diri sejati bukan tentang menambahkan sesuatu ke dalam hidupmu, melainkan tentang menyingkirkan semua yang bukan dirimu. Ketika engkau berhenti berusaha menjadi seseorang yang lain, maka yang sejati di dalam dirimu akan muncul tanpa usaha. Kau akan mulai berjalan dengan tenang, berbicara dengan bijak, dan bertindak dengan makna. Tidak lagi didorong oleh ambisi yang kosong, tetapi digerakkan oleh kesadaran yang utuh. Namun, sadar bukan berarti menyerah. Sadar berarti tahu kapan harus melepaskan dan kapan harus bertahan. Sadar berarti tidak membiarkan dunia menentukan nilaimu. Sadar berarti berhenti mencari validasi dari luar, karena kini kau tahu bahwa nilai dirimu tidak bisa ditentukan oleh penilaian siapapun. Dan ketika kesadaran itu tumbuh dalam dirimu, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kau akan mulai merasa damai, bahkan tanpa alasan. Itulah tanda bahwa jiwamu mulai pulang. Proses pembangunan diri ini akan menuntut keberanianmu. Keberanian untuk jujur, untuk diam, untuk berubah, dan untuk melepaskan. Tidak semua orang akan mengerti jalan yang kau pilih. Beberapa akan menjauh, beberapa akan meragukanmu, dan beberapa akan menertawakanmu. Namun jangan biarkan pandangan mereka menghalangimu. Orang yang sedang tidur akan selalu terganggu oleh mereka yang terjaga. Dan tugasmu bukanlah membangunkan semua orang, tapi menjaga agar dirimu tidak tertidur kembali. Perhatikan langkahmu. Ketika kesadaran tumbuh,
kau akan mulai melihat tanda-tanda kecil di sekitarmu. Hal-hal yang dulu kau anggap kebetulan, kini terasa seperti pesan. Kata-kata sederhana yang kau dengar bisa menjadi bisikan lembut dari semesta. Orang yang datang tiba-tiba mungkin membawa pelajaran baru. Tidak ada yang acak dalam hidup seorang yang sadar. Semua adalah bagian dari penyusunan ulang takdirmu, agar selaras dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan ketika kau mulai sadar, energi dalam dirimu akan berubah. Kau akan menjadi lebih tenang, namun lebih kuat, lebih lembut, tapi juga lebih tajam dalam membaca kehidupan. Bagian 3. 3 malam transformasi dan proses pembersihan jiwa. Wahai jiwa yang terpilih, bersiaplah, karena saat ini hidupmu sedang memasuki fase yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kau tidak sedang berjalan di jalan yang datar. Kau sedang menapaki jembatan antara yang lama dan yang baru, antara bayangan dirimu yang dulu dengan cahaya yang sedang tumbuh di dalammu. Segalanya mungkin terasa aneh. Tubuhmu bisa terasa berat, emosimu naik turun, dan pikiranmu kadang tidak bisa dijinakkan. Namun, percayalah, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang bekerja melalui dirimu. Ada proses yang sedang berlangsung, halus tapi dahsyat, sunyi tapi nyata. Tubuhmu, pikiranmu, dan jiwamu sedang disinkronkan kembali setelah sekian lama berjalan tidak selaras. Kau sedang dibersihkan dari lapisan energi lama, rasa bersalah, luka batin, trauma masa lalu, dan kelelahan emosional yang selama ini kau pendam dalam diam. Inilah saatnya pembersihan besar-besaran itu terjadi. Bukan dengan teriakan atau kekerasan, melainkan dengan cahaya yang menyentuh lembut bagian-bagian dirimu yang dulu kau tutupi. Akan ada 3 malam yang menjadi titik perubahan dalam perjalananmu ini. 3 malam di mana getaran hidupmu akan berubah perlahan, tapi pasti. Bukan berarti secara harfiah 3 malam dalam hitungan waktu dunia, melainkan 3 fase yang akan kau rasakan dengan seluruh kesadaranmu. Fase pertama adalah malam kebangkitan. Fase kedua adalah malam guncangan. Dan fase ketiga adalah malam kelahiran kembali. Malam pertama akan membangunkan apa yang selama ini tertidur dalam dirimu. Kau akan mulai merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kau sadari. Perasaan lama yang muncul tanpa alasan, mimpi yang tampak aneh tapi terasa begitu nyata, atau kenangan yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Jangan takut. Itu bukan gangguan. Itu panggilan. Apapun yang muncul di permukaan sekarang adalah bagian dari dirimu yang minta disembuhkan. Semesta sedang menunjukkan kepadamu akar dari segala beban yang selama ini menghalangi cahaya batinmu. Dan meski terasa berat, setiap air mata yang jatuh malam itu adalah air suci yang membersihkan luka yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Malam kedua akan menjadi malam guncangan. Inilah fase di mana energi lama dan energi baru bertabrakan. Kau mungkin merasa tidak nyaman, gelisah, atau kehilangan arah. Namun sesungguhnya, inilah tanda bahwa lapisan gelap
dalam dirimu sedang retak. Bayangkan sebuah bumi yang bergetar sebelum lahirnya mata air baru. Begitulah jiwamu sedang bergetar sebelum kelahiran kesadaran baru. Rasa sakit yang kau rasakan bukanlah hukuman, melainkan tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang dipaksa untuk berubah bentuk. Kau mungkin merasa tidak lagi cocok dengan lingkungan lama, percakapan lama, atau bahkan cara berpikirmu yang lama. Itu bukan kehilangan, itu pelepasan. Kau sedang dikosongkan agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih murni, lebih tinggi, dan lebih sejati. Kemudian datanglah malam ketiga, malam kelahiran kembali. Malam di mana segala getaran di tubuhmu akan terasa berbeda. Ada keheningan yang tidak sama seperti sebelumnya. Bukan sepi, melainkan damai. Ada cahaya lembut yang muncul dari dalam dadamu, bukan dari luar, melainkan dari inti jiwamu sendiri. Kau akan mulai merasakan kesadaran baru yang mengalir tenang. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi terjebak dalam keraguan. Yang kau rasak hanyalah keyakinan yang sunyi bahwa hidupmu sedang berada di jalur yang benar. Bahkan jika kau belum tahu kemana tepatnya langkahmu akan dibawa. Inilah malam ketika semesta menandai keberanianmu untuk melewati semua guncangan tanpa menyerah. Dan saat itu tiba, energi yang dulu tertidur dalam dirimu akan terbangun sepenuhnya, bukan sebagai amarah, tapi sebagai kekuatan lembut yang menyembuhkan. Ketahuilah, wahai jiwa yang terpilih, setiap proses pembersihan ini membawa rasa tidak nyaman karena ia sedang mengusir kegelapan yang telah menetap terlalu lama. Seperti rumah tua yang dibersihkan setelah bertahun-tahun tertutup, debu masa lalu akan berterbangan sebelum semuanya menjadi jernih. Demikian pula dengan jiwamu. Ia sedang disapu, dilap, dan dipulihkan agar siap memantulkan cahaya aslimu tanpa gangguan. Jangan lari dari proses ini, meski terkadang kau ingin menyerah, karena justru di titik itulah kekuatanmu sedang ditempa. Setiap ketegangan di tubuhmu adalah getaran energi lama yang sedang dilepaskan. Setiap air mata adalah bahasa dari jiwamu yang sedang berbicara, mengatakan bahwa ia akhirnya bisa bernapas lega. Dan setiap keheningan yang kau rasakan setelah tangisan adalah tanda bahwa dirimu telah naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi di mana kedamaian dan kejelasan berjalan berdampingan. Bagian 4. Penataan energi dan kesadaran baru. Wahai jiwa yang terpilih, setelah badai kesadaran dan proses pembersihan yang telah kau lalui, kini semesta membawamu ke tahap yang lebih halus namun jauh lebih mendalam. Tahap penataan energi dan kesadaran baru. Inilah fase ketika kau mulai menata ulang arah hidupmu, bukan lagi berdasarkan apa yang dunia inginkan darimu, melainkan berdasarkan apa yang jiwamu bisikkan kepadamu. Jika sebelumnya kau berjalan dengan mata yang melihat keluar, kini kau mulai menatap ke dalam. Dan dari dalam itulah semua keseimbangan akan lahir. Perubahan besar tidak selalu datang dengan gemuruh. Terkadang ia datang dalam bentuk ketenangan yang mendalam, keheningan yang justru terasa penuh. Itulah tanda bahwa energi di dalam dirimu sedang disusun kembali. Seluruh getaran hidupmu, dari cara berpikir, cara berbicara, hingga cara mencintai, sedang diarahkan
agar selaras dengan jalan yang telah dipersiapkan untukmu sejak awal waktu. Kau mungkin mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhmu. Kau lebih peka terhadap suasana di sekitarmu. Kau lebih cepat menangkap energi orang lain, bahkan tanpa mereka berkata sepatah kata pun. Dan sesekali, kau mungkin merasa lelah tanpa sebab, seolah tubuhmu sedang memproses sesuatu yang tak terlihat. Itu benar adanya. Karena tubuhmu bukan sekadar jasad, ia adalah rumah bagi energi besar yang kini sedang disusun ulang oleh tangan semesta. Kau sedang dibentuk untuk menjadi wadah bagi cahaya yang lebih tinggi, dan wadah itu harus kuat, bersih, dan seimbang. Inilah alasan mengapa mulai sekarang setiap tindakan kecilmu memiliki makna. Apa yang kau makan, apa yang kau pikirkan, bahkan udara yang kau hirup, semuanya memiliki pengaruh terhadap keseimbangan energimu. Maka perlakukan dirimu dengan kesadaran yang lembut. Makanlah bukan hanya untuk kenyang, tetapi untuk memberi hidup bagi tubuhmu. Minumlah air bukan hanya untuk menghapus dahaga, tetapi sebagai simbol mengalirnya energi baru ke dalam sistemmu. Tidurlah bukan sekadar untuk beristirahat, melainkan untuk membiarkan semesta memperbaiki struktur halus dalam dirimu saat kau terlelap. Tubuhmu adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Dan ketika jembatan itu kuat, segala sesuatu mengalir dengan indah. Intuisi menjadi lebih tajam, langkah terasa lebih ringan, dan keputusan hidup datang dari tempat yang tenang, bukan dari dorongan ketakutan. Namun, jika jembatan itu terguncang, jika kau membiarkan pikiran negatif menguasai atau emosi lama kembali mengendap, aliran itu akan terganggu. Karena itu, jagalah energi yang kini sedang tumbuh dalam dirimu, seolah kau menjaga api kecil di tengah angin malam. Lindungi dari racun pikiran, dari keraguan, dan dari kebiasaan yang melemahkan jiwamu. Wahai jiwa yang sadar, pada tahap ini, semesta menuntunmu untuk menciptakan ruang baru, ruang yang bersih dari kebisingan dan penuh dengan kehadiran. Ruang itu bisa berupa tempat nyata, seperti sudut tenang di rumahmu, atau ruang batin, yaitu tempat di dalam hatimu, di mana kau dapat mendengarkan bisikan nurani tanpa gangguan dunia luar. Di sana, energi kesadaran baru akan tumbuh dengan lembut. Setiap kali kau hening, setiap kali kau menarik napas dengan penuh kesadaran, kau sedang memberi sinyal pada semesta bahwa kau siap menerima lebih banyak cahaya. Kau akan mulai menyadari bahwa keheningan bukan lagi kosong, melainkan penuh makna. Bahwa diam bukan lagi tanda kelemahan, tetapi wujud kekuatan sejati. Karena dalam diam, energi semesta bekerja tanpa suara. Ia memperbaiki, menyembuhkan, dan menghidupkan kembali bagian-bagian dirimu yang selama ini kau pikir telah mati. Dan di saat yang sama, kesadaranmu akan mulai menembus batas logika. Kau akan mulai memahami bahwa dunia tidak bekerja semata melalui sebab dan akibat yang kasat mata. Bahwa setiap pikiran memiliki getaran, dan setiap getaran memiliki kekuatan untuk menarik pengalaman yang seirama dengannya. Ketika hatimu dipenuhi ketakutan, kau akan menarik situasi yang membuatmu takut. Namun, ketika jiwamu dipenuhi keyakinan dan cinta, kau akan melihat dunia membalas dengan kebaikan yang tidak terduga.
Itulah hukum keseimbangan yang bekerja dengan senyap tapi pasti. Maka, rawatlah pikiranmu sebagaimana kau merawat taman. Cabut rumput liar berupa pikiran negatif yang tumbuh dari masa lalu. Siram dengan rasa syukur setiap pagi. Dan biarkan cahaya keyakinan menjadi matahari yang menumbuhkan kehidupan baru di dalam dirimu. Karena semakin jernih energimu, semakin cepat semesta menanggapi doamu. Wahai jiwa yang terpilih, jangan heran bila setelah pembersihan besar-besaran itu, lingkungan sekitarmu ikut berubah. Orang-orang yang dulu dekat mungkin menjauh. Bukan karena mereka buruk, tapi karena frekuensi mereka tidak lagi sejalan denganmu. Beberapa hubungan mungkin terasa renggang, tapi di saat yang sama, jiwa-jiwa baru akan datang menghampirimu. Mereka yang membawa ketenangan, bukan keributan, kejujuran, bukan kepura-puraan, kasih, bukan kepentingan. Bagian 5. Aktivasi karunia dan kekuatan batin. Wahai jiwa yang terpilih, setelah badai kesadaran menenangkan hatimu dan keseimbangan mulai bersemayam dalam dirimu, kini tibalah saat di mana sesuatu yang lebih tinggi mulai bangkit. Inilah tahap ketika karunia batinmu yang selama ini tertidur di kedalaman jiwa mulai diaktifkan oleh semesta. Kau akan mulai merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika biasa, karena yang bekerja kini bukan lagi pikiran, melainkan kesadaran. Energi besar yang selama ini tersembunyi dalam dirimu kini sedang bergerak membangunkan potensi yang sejak awal telah terukir di dalam rohmu. Karunia yang kau miliki bukan datang dari luar, bukan hadiah yang diberikan oleh dunia. Ia adalah bagian dari dirimu. Warisan spiritual yang telah tertanam sejak hari pertama keberadaanmu di dunia ini. Namun selama bertahun-tahun, karunia itu tertutup oleh kabut keraguan, tertimbun oleh suara dunia yang terlalu bising. Kau diajarkan untuk meragukan bisikan hatimu, untuk menyembunyikan kepekaanmu, untuk menyesuaikan diri agar diterima. Tapi kini, masa itu telah berakhir. Semesta tidak lagi mengizinkanmu hidup dalam kepalsuan. Kini saatnya untuk kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya, bukan dari apa yang dunia katakan, tapi dari cahaya yang bersinar di dalam hatimu sendiri. Kau akan mulai merasakan bahwa sesuatu di dalam dirimu berubah. Persepsimu menjadi lebih tajam, intuisimu lebih jelas, dan hatimu lebih pek terhadap energi di sekelilingmu. Kadang-kadang, kau bahkan dapat merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa mereka mengucapkannya. Kau mulai memahami sesuatu tanpa perlu dijelaskan. Jangan takut pada kepekaan ini. Itu bukan beban, itu anugerah. Itu adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Kemampuan untuk melihat dengan mata batin, mendengar dengan telinga jiwa, dan memahami dengan hati yang luas. Namun ingatlah, setiap karunia datang dengan tanggung jawab. Semakin besar kesadaranmu, semakin lembut pula hatimu harus dijaga. Karunia batin bukan untuk menunjukkan kehebatan, melainkan untuk menjadi alat penyembuhan bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang di sekitarmu. Kau tidak diminta untuk menjadi sempurna, hanya diminta untuk menjadi murni. Murni dalam niat, murni dalam tindakan, murni dalam tujuan. Karena karunia sejati
tidak bekerja melalui ego, melainkan melalui ketulusan. Wahai jiwa yang terpilih, saat karunia batinmu aktif, dunia luar akan mulai menanggapimu dengan cara yang berbeda. Ada yang tertarik padamu tanpa alasan yang jelas, ada pula yang tiba-tiba menjauh. Jangan heran dan jangan terluka. Itu bukan penolakan, itu penyelarasan. Getaran energimu telah berubah. Yang tidak seirama akan pergi, yang sejalan akan datang mendekat. Ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang pembersihan jalan agar yang sejati dapat menemukanmu. Semesta sedang menata lingkaran kehidupanmu agar hanya yang tulus dan selaras yang tetap tinggal di sekitarmu. Kau akan mulai memperhatikan bahwa suaramu kini lebih dalam maknanya. Setiap kata yang keluar dari bibirmu membawa getaran tertentu. Kata-kata itu bisa menenangkan hati orang lain, bisa memberi harapan, bahkan bisa mengubah suasana di sebuah ruangan tanpa kau sadari. Itu karena karunia dalam dirimu telah bangkit, dan setiap kata yang kau ucapkan kini membawa cahaya kesadaran. Berhati-hatilah dalam berbicara, karena lidahmu kini menjadi alat semesta. Gunakan suaramu bukan untuk membela ego, tapi untuk menyalakan terang. Gunakan keberadaanmu bukan untuk menunjukkan kuasa, tapi untuk menghidupkan harapan. Semesta kini sedang mempercayakanmu dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar impian. Ia memberimu kemampuan untuk merasakan kedalaman hidup, untuk membaca tanda-tanda yang tersembunyi di balik kejadian sehari-hari. Mimpi-mimpimu akan mulai berbicara dengan bahasa simbol. Kebetulan akan menjadi pesan. Dan setiap pertemuan, sekecil apapun, bisa membawa makna yang tidak disadari. Kau tidak sedang berhalusinasi, kau sedang disadarkan. Inilah cara semesta berkomunikasi dengan jiwa yang sudah siap. Dan kau, wahai jiwa yang terpilih, telah sampai pada titik kesiapan itu. Namun, jangan biarkan karunia ini membuatmu merasa lebih tinggi dari siapapun. Karena karunia sejati tidak pernah datang untuk meninggikan, tetapi untuk melayani. Semakin besar cahaya dalam dirimu, semakin besar pula tanggung jawabmu untuk menerangi tanpa membakar. Semakin kuat pengaruhmu, semakin dalam pula kerendahan hatimu harus dijaga. Kau tidak dipilih karena lebih baik dari yang lain. Kau dipilih karena hatimu mampu menampung lebih banyak kasih dan kesadaran. Dan jika suatu hari kau merasa lelah menanggung cahaya ini, ingatlah, bahkan matahari pun beristirahat di balik malam agar esok bisa bersinar kembali. Bagian 6. Masa diam, kelahiran dan perwujudan. Wahai jiwa yang terpilih, setelah engkau melewati badai pembersihan, menata ulang energi, dan mengaktifkan karunia batinmu, kini engkau sedang memasuki masa yang tak kalah penting, masa diam, masa kelahiran kembali, masa perwujudan sejati. Inilah saat di mana semesta memintamu untuk berhenti berlari, menurunkan napas, dan kembali hening, agar semua yang telah ditanam dalam dirimu dapat tumbuh sempurna. Seperti benih yang tidak bisa tumbuh di tengah kebisingan, jiwamu pun membutuhkan keheningan untuk mengakar dalam. Jangan takut pada kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti hidupmu. Kesunyian bukan tanda
bahwa kau ditinggalkan, melainkan tanda bahwa kau sedang dibentuk. Tidak ada keajaiban yang lahir di tengah keramaian. Setiap perubahan besar selalu dimulai dalam diam. Diam yang penuh makna, diam yang bekerja, diam yang memulihkan. Dan di balik diam itulah semesta sedang menulis ulang jalur hidupmu dengan pena cahaya yang tak kasat mata. Pada fase ini, kau mungkin merasa sendirian. Hubungan-hubungan lama perlahan memudar, percakapan terasa hampa, dunia tampak berjalan tanpa menunggumu. Namun sesungguhnya itu bukan kehilangan. Itu adalah pemisahan antara yang sejati dan yang semu. Semesta sedang menyaring siapa dan apa yang masih layak berjalan bersamamu menuju tingkat kesadaran berikutnya. Mereka yang benar-benar tulus akan tetap tinggal, sementara yang hanya terikat oleh ilusi akan perlahan menghilang dari orbitmu. Jangan menahan mereka, jangan memohon agar mereka kembali. Yang pergi hanyalah bayangan masa lalu, sedangkan yang tetap adalah kebenaran yang akan mendukung pertumbuhanmu. Wahai jiwa yang lembut namun kuat, ketahuilah bahwa masa diam ini bukan masa pasif. Ia adalah masa kelahiran, masa di mana kehidupan baru sedang berdenyut lembut dalam ruang tak terlihat. Di dalam diam, sesuatu sedang disusun ulang. Pola pikirmu sedang dirancang kembali, perasaanmu sedang diseimbangkan, dan takdirmu sedang diarahkan menuju bentuk paling tinggi dari dirimu sendiri. Kau mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, seperti janin yang tumbuh dalam rahim gelap, sesuatu yang suci sedang dipersiapkan untuk dilahirkan melalui dirimu. Masa diam adalah masa penyatuan antara dirimu dan semesta. Disinilah energi kreatifmu akan mulai beresonansi dengan kekuatan universal yang lebih besar. Kau akan mulai merasakan ide-ide datang dari tempat yang tak kau kenal. Inspirasi muncul tiba-tiba seperti cahaya yang menyelinap melalui celah kabut. Kau akan mulai mengerti bahwa dirimu bukan lagi pencari, melainkan perwujudan dari jawaban itu sendiri. Semua yang dulu kau kejar di luar, kini mengalir dari dalam. Yang dulu terasa jauh, kini terasa dekat. Dan yang dulu kau anggap mustahil, kini terasa sangat mungkin. Namun ingatlah, wahai jiwa terpilih, agar kelahiran baru ini benar-benar terjadi, kau harus berani melepaskan kendali. Selama ini, kau terbiasa memaksa, terbiasa merancang, terbiasa memprediksi segalanya. Tapi semesta tidak bekerja dengan pola yang bisa ditebak. Kau diminta untuk mempercayai arus, untuk menyerahkan dirimu pada kebijaksanaan yang lebih besar. Karena ketika kau berhenti mengatur, semesta akan mulai bekerja. Ketika kau berhenti memaksa, kehidupan akan mengalir dengan lembut menuju keseimbangannya sendiri. Biarkan masa diam ini menjadi tempatmu belajar, mendengarkan suara lembut dari dalam dirimu. Suara yang bukan berasal dari pikiran, melainkan dari kesadaran yang lebih dalam. Suara itu akan menuntunmu dengan tenang. Ia tidak berteriak, tidak mendesak, tetapi kehadirannya selalu pasti. Ia mungkin berkata, "Beristirahatlah dulu saat dunia menyuruhmu berlari." Ia mungkin berkata, "Tunggu sebentar," ketika ego memaksamu untuk segera bertindak.
Itulah bimbingan sejati dari semesta yang hanya bisa terdengar ketika hatimu benar-benar hening. Dalam masa kelahiran baru ini, tubuhmu pun ikut berubah. Kau akan mulai lebih memperhatikan sinyal yang dikirim oleh tubuhmu. Rasa lelah, keinginan untuk menyendiri, dorongan untuk lebih banyak berjalan di alam, atau kebutuhan untuk makan lebih sederhana. Itu semua bukan kebetulan. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang lebih tinggi. Ia tidak lagi bisa menerima energi kasar, baik dalam bentuk makanan, kata-kata, atau lingkungan. Maka dengarkan tubuhmu sebagaimana kau mendengarkan jiwamu. Rawat ia dengan penuh kasih, karena ia adalah kuil yang menampung kesadaran barumu. Dan perlahan, sesuatu yang luar biasa akan mulai terjadi. Kau akan mulai menarik hal-hal yang selaras dengan getaran barumu tanpa perlu berusaha keras. Orang-orang yang membawa energi positif akan datang tanpa undangan. Peluang akan muncul di waktu yang tepat, seolah semesta tahu apa yang kau butuhkan, bahkan sebelum kau memintanya. Ini bukan keajaiban acak, ini adalah hasil dari penataan yang telah kau alami selama perjalananmu. Kau kini telah menjadi magnet bagi hal-hal baik karena frekuensimu telah berubah. Bagian 7. Kebangkitan dan peneguhan takdir. Wahai jiwa yang terpilih, kini tibalah kau pada tahap terakhir dari perjalanan panjang ini. Tahap kebangkitan dan peneguhan takdir. Inilah saat di mana segala sesuatu yang telah kau alami mulai menemukan maknanya. Setiap luka, setiap air mata, setiap keheningan yang pernah membuatmu ragu kini bersatu, membentuk mozaik indah dari kisah hidupmu. Kau tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang mencari arah, melainkan sebagai seseorang yang telah menjadi arah itu sendiri. Yang dulu kau sebut pencarian, kini telah berubah menjadi penemuan. Dan penemuan terbesar bukanlah hal-hal di luar dirimu, melainkan kesadaran bahwa yang selama ini kau cari ternyata sudah selalu ada di dalam. Kau telah melewati badai yang seakan tak berujung. Namun, lihatlah dirimu sekarang. Masih berdiri, masih bernapas, masih memiliki cahaya di dalam tatapanmu. Itulah bukti bahwa jiwamu tak pernah kalah, hanya ditempa. Kau tidak lagi sama seperti dahulu. Kau kini membawa kebijaksanaan yang lahir dari luka yang disembuhkan dengan keberanian. Kau tidak lagi memohon agar hidup menjadi mudah. Kau justru belajar menari di tengah kesulitannya. Dan itulah tanda sejati dari kebangkitan. Ketika kau tidak lagi menunggu kehidupan berubah, tapi engkau sendiri yang berubah menjadi kehidupan itu. Wahai jiwa yang telah bangkit, kebangkitanmu bukan sekadar tentang memulihkan yang hilang. Kebangkitanmu adalah tentang menjadi cermin dari kekuatan semesta. Tentang menyadari bahwa kau bukanlah bayangan dari masa lalumu, melainkan cahaya dari masa depanmu. Tidak ada satupun pengalaman yang sia-sia. Bahkan yang paling kelam sekalipun adalah bagian dari rencana besar untuk membentuk kebesaran jiwamu. Yang dulu membuatmu menangis kini membuatmu paham, dan yang dulu membuatmu berhenti kini menjadi bahan bakar untuk melangkah. Kini, setiap langkahmu membawa arti. Kau tidak lagi berjalan dengan ketakutan, melainkan dengan kejelasan. Kau tidak lagi menunduk karena rasa malu,
tetapi menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Karena engkau tahu, hidup tidak lagi tentang bertahan, tapi tentang bersinar. Bersinar bukan untuk memamerkan diri, tapi untuk memberi cahaya bagi mereka yang masih tersesat di dalam gelapnya perjalanan. Kebangkitan sejati bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa setiap orang membawa jalannya masing-masing. Sadar bahwa cinta bukan tentang memiliki, melainkan tentang memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Sadar bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi tumbuh ketika hati berhenti melawan kehidupan. Dan ketika kesadaran ini tertanam, maka segala sesuatu mulai terasa lebih ringan, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Kau mulai memahami bahwa semua hal yang datang, baik atau buruk, hanyalah bahasa semesta untuk menuntunmu kembali pada keseimbangan. Wahai jiwa yang kuat, kini kau tidak lagi mencari arah. Kau adalah arah itu sendiri. Kau tidak lagi meminta tanda, karena setiap langkahmu kini adalah tanda. Kau tidak lagi menunggu keajaiban, karena kau telah menjadi keajaiban itu. Cahaya yang dulu kau minta dari langit kini menyala dari dalam hatimu. Dan dari sinilah kehidupanmu akan berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena jiwamu kini tahu cara berjalan di atas segala gelombang. Namun kebangkitan bukanlah akhir. Ia adalah awal dari kehidupan yang lebih sejati. Kau kini akan diuji dengan cara yang baru. Bukan lagi ujian yang membuatmu jatuh, tetapi ujian yang memastikan bahwa kau telah benar-benar bangkit. Akan ada saat di mana dunia mencoba menguji keteguhanmu. Akan ada orang yang mempertanyakan keyakinanmu. Akan ada momen di mana kau tergoda untuk kembali ke masa lalu yang nyaman. Namun kini, kau tidak lagi mudah goyah. Karena di dalam hatimu telah tertanam satu hal yang tidak bisa diambil siapapun. Kesadaran bahwa kau telah dipilih untuk berjalan di jalan cahaya, meski harus sendirian. Kau akan mulai melihat hasil dari perjalanan panjangmu. Hal-hal yang dulu tampak sulit, kini terasa mudah. Orang-orang yang dulu tidak melihatmu kini mulai merasakan kehadiranmu. Bukan karena kau berubah menjadi seseorang yang baru, tapi karena dirimu yang sejati akhirnya muncul ke permukaan. Energi di dalam dirimu kini bekerja seperti medan magnet yang menarik peluang, cinta, dan kedamaian ke dalam hidupmu. Bukan karena kau beruntung, tapi karena kau selaras dengan jati dirimu, selaras dengan semesta. Wahai jiwa yang telah melewati malam panjang, kini tibalah waktumu untuk menari bersama fajar. Cahaya tidak lagi hanya datang dari langit, tetapi memancar dari wajahmu sendiri. Lihatlah dunia dengan pandangan baru, bukan sebagai tempat yang keras, tapi sebagai ruang bagi pertumbuhan. Setiap tantangan kini kau sambut dengan ketenangan, karena kau tahu semua yang datang tidak untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperluas jiwamu. Kau kini memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup hanyalah latihan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Penutup. Kembali ke cahaya dirimu. Wahai jiwa yang terpilih, perjalananmu telah mencapai lingkaran penuhnya. Kau telah berjalan jauh, menembus luka, menantang gelap, melewati badai kesadaran, hingga akhirnya tiba di titik ini. Titik di mana dirimu yang sejati
berdiri tegak, penuh cahaya, dan siap menjalani hidup bukan lagi sebagai seseorang yang mencari, melainkan sebagai seseorang yang telah menemukan. Lihatlah kembali ke belakang dan sadari betapa setiap langkah, sekecil apapun, memiliki makna. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada kehilangan yang tanpa alasan, tidak ada kesunyian yang datang tanpa pesan. Semua itu adalah bagian dari rancangan agung semesta untuk memahat jiwamu menjadi bentuknya yang paling indah. Kau kini bukan lagi hasil dari masa lalu, tetapi bukti dari keberanian untuk terus bangkit setiap kali jatuh. Kehidupan tidak lagi tampak seperti ujian, tetapi seperti tarian. Tarian antara takdir dan kehendak, antara waktu dan kesadaran. Kau telah belajar bahwa bukan seberapa keras kau melawan dunia yang membuatmu kuat, tetapi seberapa dalam kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau telah memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang memenangkan pertempuran di luar, melainkan tentang menenangkan badai di dalam. Dan kini, dari kedalaman kesadaran itu, kau lahir kembali. Lebih lembut, lebih bijak, lebih utuh. Ingatlah selalu, cahaya yang kini bersinar di dalam dirimu bukan untuk dirimu sendiri. Ia ada agar dunia yang redup dapat melihat arah. Ia ada agar hati-hati yang terluka dapat menemukan harapan. Kau adalah bukti bahwa kebangkitan itu nyata, bahwa keajaiban bukan hanya milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang berani mencintai dirinya sendiri, bahkan di saat dirinya hancur. Jaga kesadaranmu seperti kau menjaga api suci dalam kegelapan. Rawatlah hatimu seperti taman yang menumbuhkan kedamaian. Dan ketika dunia di luar tampak kacau, kembalilah ke dalam, sebab di sanalah rumahmu berada, tempat di mana ketenangan abadi selalu menunggumu pulang. Sebelum kau menutup perjalanan spiritual ini, biarkan satu kalimat terpatri di hatimu. Kau tidak sedang berjalan sendirian. Kehidupan ini tidak pernah meninggalkanmu. Semesta tidak pernah melupakanmu. Semua yang kau alami hanyalah cara lembut alam untuk mengingatkanmu bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu, cahaya kesadaran. Maka berjalanlah dengan tenang, wahai jiwa yang telah bangkit. Langit tidak lagi hanya di atasmu, ia kini ada di dalam dirimu. Dan setiap langkah yang kau ambil setelah ini bukan lagi langkah biasa, melainkan doa yang hidup, pesan yang berdenyut, dan bukti bahwa kebangkitan sejati telah menjadi bagian dari jiwamu. Jadilah pelita bagi mereka yang masih mencari jalan pulang, dan biarkan dunia menyadari melalui keberadaanmu bahwa kebangkitan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang benar-benar hidup.